Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Desa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Solihin. Eh, Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ini malam yang pertama. Kita semuanya meminta, mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahiran wa batinan bisa menjalankan semua amalan, semua uh, sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala karena bahwasanya bulan Ramadan adalah Syahrul Hasdi, yaitu bulan menuai panen, yaitu panen ibadah. Di awal bulan Ramadan ini kita memang dianjurkan untuk sholat tarweh. Tarweh itu dari kata tarawihun, jadi sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Itu dilakukan setelah sholat isya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu kalau 8 rakaat itu qiyamul lail, bukan taraweh. Karena seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu setelah sholat isya itu di masjid, dan itu hanya 4 kali dilakukan. Setelah itu di belakangnya para sahabatnya itu ikut berjamaah, hanya 4 kali, itu memang 8 rakaat, dan itu belum ada kata-kata taraweh, itu 8 rakaat. Dan itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, itu diteruskan di rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW digenapi dengan 20 rakaat. Itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Nah, setelah pada khalifah Sayyidina Umar itu disiarkan dengan digenapi tidak hanya 8, tetapi karena sesuai riwayatnya Siti Aisyah itu sampai 20 rakaat, maka ini disiarkan sholat yang qiyamul lail itu digenapi dengan 20 rakaat dan diberi nama itu dengan nama taraweh. Jadi kalau kita sholat taraweh itu 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Lah barang siapa yang menjalankan sholat taraweh itu di tiap-tiap malam sampai 1 bulan, itu setiap malam itu ada khawas tersendiri, ada keistimewaan tersendiri, yaitu yang malam pertama yakhrujul mu'min min dzambihi fi awwali lailatin kayauma waladathu ummuh. Jadi orang mukmin yang menjalankan sholat taraweh di malam pertama itu akan keluar dosa-dosanya, rontok semua dosa-dosanya, ya, diampuni semua dosa-dosanya, laksana seperti dia itu dilahirkan dari perut ibunya, itu sampai segitunya, itu di malam yang pertama. Maka dari itu kita semuanya berharap mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan sholat taraweh tidak hanya di malam pertama ini, tetapi di malam-malam 1 bulan. Mudah-mudahan dengan kita bisa menjalankan sholat taraweh 1 bulan penuh, insya Allah kita mendapatkan predikat satu yaitu muttaqin, yang keduanya mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu. Selanjutnya sholawat beserta salam kita aturkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
di mana beliau adalah sababul ijad wal imjad. Beliau adalah menjadikan sebabnya kita diwujudkan, dilahirkan, dan semua makhluk ini diwujudkan karena beliau. Kita harus bersyukur sama Nabi Muhammad SAW, dan juga wal imjad. Jadi kita semuanya ini bisa merasakan kenikmatan yang kita rasakan ini karena adanya sababnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita seharusnya untuk membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita ini makomnya itu makom sabab, bukan makom nasab. Kalau makom nasab itu kita jauh, kita bukan siapa-siapa. Bin kita itu nanti akan maktu, karena kullu nasabin wasababin maktuun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Setiap nasab dan sabab itu nanti akan terputus di yaumil qiyamah kecuali nasabku. Jadi kalau nasabnya Kanjeng Nabi, nasabnya Rasulullah, itu semuanya akan mutasil, nyambung sampai sekarang itu terjaga. Ini Muhammad bin sampai ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nyambung dan terjaga. Tetapi kalau kita itu makto, itu kita tuh bin sampai bin yang ke atasnya lagi sudah hilang. Itu kalau kita. Tetapi kita bisa nyambung dengan Rasulullah itu karena makom sabab. Jadi sebab kita nyambung dengan Rasulullah itu di mana ada tempat, di mana ada kajian, di mana ada event-event yang menyambungkan kita kepada mahabbah ila Rasulullah, insya Allah kita akan mutasil, nyambung, dan nanti insya Allah kita akan dikumpulkan beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan fadilah di di bulan Ramadan ini bahkan semua perbuatan yang baik itu akan diberi pahala berlipat-lipat sampai tak terhingga. Hingga satu kebaikan dibalas sampai 700, 1000, bahkan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah wa ana ajibih. Saya yang akan menghitung dan akan membalasnya perbuatan kebaikan itu. Jadi pokoknya orang tersebut itu tidak melakukan sebuah kemaksiatan, itu semuanya akan dinilai ibadah. Bahkan orang tidur, jadi naumus shaim itu ibadah. Jadi tidurnya orang puasa itu dicatat oleh ibadah. Tetapi ya jangan tidur dan tidur. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar puasa kita ini lebih bermakna, maka jangan hanya tidur yang kita lakukan, tetapi ibadah-ibadah lain. Contohnya itu seperti tadi yang awal kita sampaikan, bahwa sholat tarawih pada malam pertama itu sampai diberikan ganjaran dan dihapuskan dosa-dosa kita semuanya sampai seperti orang yang baru dilahirkan, sampai segitunya. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan sholat tarawih pada malam hari ini dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan benar-benar Allah itu akan mengampuni ghafarolahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Karena antara Ramadan ila Ramadan, jadi Ramadan yang lalu kita lakukan sampai di Ramadan ini kita lakukan dengan semua fadilah-fadilah yang dilakukan, itu bisa menghapus semua dosa-dosa, dengan catatan tidak melakukan dosa kabair, dosa-dosa yang besar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.